Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait proyek UTS dari mata kuliah Komputasi Statistika. Kami mendapatkan jurnal dengan judul Forecast with SPR, Model Using Bootstrap, Reversible Jump MCMC. Di sini, saya Emma Dharani dan rekan saya Ade Nurul Uma dan Rizka Mulyani Putri. Lalu terkait penjelasan dari identitas artikel, di sini kan menggunakan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu dengan penulis itu ada Superman, Eviana Hilkamudin, Heri Suwarna, Arianti, Inhi Abdullah, dan Rina Heriana. Tahun terbit jurnal ini itu tahun 2024. Selanjutnya kami akan membahas beberapa keterkaitan dari jurnal ini, yaitu ada latar belakang, data dan metode, hasilan pembahasan, research gap, lalu kekurangan dan kelebihan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Terkait latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Mulyani Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Stationary Polynomial Regression atau SPR adalah suatu model yang digunakan dalam peramalan. Nah, SPR ini Stationary Polynomial Regression atau SPR adalah model stokastik yang digunakan dalam peramalan. Nah, SPR ini muncul sebagai pengembangan dalam memodelkan dan memprediksi kejadian-kejadian yang tidak dapat ditangani dengan regresi linear. Regresi polinomial ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai polinomial berderajat n. Tujuan dari regresi polinomial ini adalah untuk menemukan estimasi terbaik untuk koefisien menggunakan metode kuadrat terkecil. Umumnya metode estimasi ini telah dikembangkan untuk model polynomial regression yang non-stasioner. Namun ternyata didapatkan bahwa model regresi polinomial yang stasioner mampu menghasilkan model yang lebih baik dalam peramalannya. Next. Meskipun model SPR ini sudah menghasilkan model yang lebih baik, namun ternyata model SPR ini belum banyak diteliti. Nah, ini bisa dapat kita lihat dari visualisasi ataupun gambar yang di sini merupakan gambar dari hubungan yang menggunakan 7.736 artikel ilmiah dari tahun 1950 hingga 2024. Nah, di sini kita memasukkan kata polinomial stasioner. Nah, di sini ketika kita masukkan data, maka akan muncul representasi dari data-data tersebut seperti ini yang menunjukkan hubungan dari indeks ataupun judul abstrak dari sebuah artikel yang kita masukkan tadi, yang kita masukkan di awal. Dengan kata lain, topik yang kita masukkan pertama yaitu polinomial dan regression ini belum pernah dikaitkan dalam sebuah penelitian. Nah, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa belum adanya penelitian yang berkaitan dengan SPR ini sendiri. Next. Pada SPR ini tidak diketahui urutan model SPR sehingga parameter model SPR ini mempunyai struktur yang kompleks karena parameter model SPR ini mempunyai ruang dimensi variabel. Oleh karena itu digunakan algoritma reversible jump Markov chain Monte Carlo atau MCMC. Nah, untuk menduga parameternya dari model PR stasioner dilakukan reparameterisasi pada koefisien PR-nya sehingga algoritma ini menghasilkan PR yang stasioner. Namun penerapan metode Markov chain Monte Carlo pada data yang besar itu memerlukan jumlah iterasi yang lebih banyak, sehingga metode bootstrap sangat tepat digunakan untuk resampling data. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menggunakan model SPR beserta metode estimasi parameter model SPR. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi terhadap pengembangan algoritma reversible jam Markov chain Monte Carlo sebagai estimasi parameter model SPR. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf. Nah, yang selanjutnya adalah data dan metode penelitian. Data yang digunakan adalah jumlah kasus terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang metodenya adalah Stationary Polynomial Regression atau SPR menggunakan algoritma Markov jam reversible chain Monte Carlo untuk forecasting modelnya. Kemudian untuk resampling datanya adalah Bootstrap, menggunakan metode Bootstrap untuk menghasilkan estimasi parameter yang lebih baik karena menggunakan jumlah iterasi yang sesuai ataupun yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan ngebahas tentang hasil penelitian. Yang pertama itu menggunakan algoritma Bootstrap reversible jam MCMC. Algoritma ini dikembangkan mampu mengestimasi order dan koefisien model dari SPR, Stationary Polynomial Regression, secara bersamaan. Simulasi ini menunjukkan kalau algoritma ini menghasilkan estimator parameter SPR yang baik dengan membandingkan nilai sebenarnya. Lalu penerapan algoritma ini akan dicobakan itu terhadap data persentase kasus dan kematian COVID-19 untuk menunjukkan hubungan antara keduanya apakah dapat direpresentasikan oleh model regresi polinomial ini. Lalu dalam penelitian ini, di sini kan ada simulasi. Simulasi ini ditentukan pertama itu variabel terikat X dan parameter regresi polinomialnya. Lalu kemudian algoritma Bootstrap reversible jam MCMC ini dijalankan dengan menggunakan variabel terikat dan variabel bebas sebagai inputnya. Output dari algoritma MCMC Bootstrap reversible jam ini itu penduga parameter model SPR. Algoritma ini dikatakan valid jika nilai estimator parameter model SPR ini mendekati nilai parameter model SPR yang sebenarnya. Simulasi pertama didapatkan parameter model SPR itu pada tabel 1 ini. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan estimasi model tadi, didapatlah data dependennya tadi disimulasikan. Data dependen disimulasikan dalam bentuk grafik. Grafiknya itu terdapat pada gambar 2 ini. Lalu selanjutnya disimulasikan kembali dengan estimasi yang sama, lalu didapatkan simulasinya seperti pada gambar ketiga. Di sini kita bisa melihat perbedaan semakin banyak kita simulasikan, maka kita lihat bentuk stasionernya. Di sini kita lihat secara visual bahwa data independen ini itu tuh sudah stasioner gitu. Lalu selanjutnya simulasi itu tuh kita bandingkan, kita buat diagram grafik plotnya ini. Kita bandingkan simulasi independen data dan simulasi dependennya untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Setelah kita tadi udah ngedapetin data dependennya, kita melakukan bootstrap sebanyak dengan banyaknya itu 15 untuk mendapatkan sampai bootstrapnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan 15 sampel bootstrap, kita mendapatkan estimator MCMC ini. Ini merupakan estimator MCMC menggunakan sampel bootstrap. Output dari algoritma MCMC reversible jam disajikan pada tabel nomor 4. Estimator parameter MCMC Bootstrap reversible jam disajikan pada baris kedua tabel 3. Sedangkan interval kepercayaan untuk variansnya itu adalah 2,87, 4,39. Lalu setelahnya menggunakan dataset persentase COVID-19 kasus COVID-19 dan persentase dari kematian. Di sini kita bisa melihat hubungan antara kasus dan kematian dari COVID-19 tersebut. Lalu udah mendapatkan bootstrap sebanyak
banyaknya sampel bootstrap itu sebanyak 15 dan kita udah mendapatkan estimasi dari estimator dari reversible jam MCMC ini. Menggunakan COVID, kita udah mendapatkan hasil pada tabel 5 ini. Dari tabel 5 ini, kita mendapatkan bahwa interval kepercayaan itu untuk variasinya 0,23 dan 2. Lalu selanjutnya, terkait research gap dan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Baik, terkait research gap dari penelitian tersebut adalah kurangnya penelitian terkait penerapan model SPR dalam konteks regresi polinomial, seperti yang ditunjukkan oleh ketiadaan koneksi antara topik model PR dan topik stationary dalam visualisasi network map yang telah dijelaskan di gambar 1 oleh rekan saya sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus menghubungkan topik-topik ini, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperluas pemahaman tentang aplikasi model SPR dalam regresi polinomial. Selanjutnya adalah keunggulan dari penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan metode untuk mengestimasi parameter model regresi polinomial stasioner menggunakan algoritma bootstrap reversible jam MCMC. Nah, algoritma ini juga diterapkan pada big data dan divalidasi menggunakan data simulasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa algoritma tersebut mampu mengestimasi parameter model SPR dengan baik. Adapun kelemahan ataupun keterbatasan dalam penelitian ini adalah model SPR ini diasumsikan memiliki noise yang terdistribusi Gaussian, sehingga generalisasi ke model SPR dengan noise yang terdistribusi non-Gaussian belum dilakukan. Hal ini dapat menjadi saran ataupun masukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengekstraksi model dengan yang terdistribusi non-Gaussian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan model SPR dengan algoritma bootstrap reversible jam MCMC untuk mengestimasi parameter model SPR telah berhasil dilakukan. Setelah divalidasi dengan data simulasi dan diterapkan pada data COVID-19, algoritma ini menunjukkan kemampuan untuk mengestimasi urutan dan koefisien model SPR dengan baik. Penelitian ini juga mengusulkan metode untuk mengestimasi parameter model regresi polinomial stasioner. Metode ini menggunakan algoritma jam bootstrap reversible MCMC dan telah terbukti mampu memberikan estimasi parameter model yang akurat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah semua pembahasan yang sudah kami bahas, terima kasih. Mudah-mudahan penelitian ini dan saran-saran yang kami berikan bisa menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Itu saja diskusi dan presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.